Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi atau suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak akan mengarah terhadap sisi energi kamu, atau memang akan mengarah terhadap orang yang pernah kamu fokuskan? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat setiap kartu yang akan saya ambil secara acak satu persatu. Apakah kartu tersebut tertuju kepada diri kamu, atau memang tertuju kepada manusia yang pernah kamu fokuskan? Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini mengarah terhadap diri kamu, atau memang mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, atau memang energi kamu dengan energi dia masih sama-sama terkoneksi? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi muncul kartu The Lovers. Wow, luar biasa. Belum apa-apa kartu ini yang keluar. Kartu pertama, kartu The Lovers yang keluar terhadap diri kamu. Begitu juga terhadap diri dia. Ada apa ini? Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Di mana pertanyaan saya ini masih berkaitan terhadap pemikiran kamu dan terhadap situasi perasaan kamu. Pertanyaan saya cukup simpel, pertanyaan saya cukup sederhana. Akan tetapi diri kamu yang mengerti, diri kamu yang akan menjawabnya sendiri. Saya melihat kemunculan kartu The Lovers ini seakan-akan
hubungan yang selama ini kamu jalani sedang berada di dalam situasi ketidaknyamanan. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan ini kamu rasakan, atau memang apa yang saya katakan ini tidak kamu rasakan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila diri saya flashback terhadap kehidupan di masa lalu kamu. Ketika menjalani suatu hubungan, baik secara LDR ataupun rumah tangga, ataupun ketika diri kamu menerima status single parent, saya mengategorikan diri kamu itu seseorang yang cukup bahagia. Bukan hanya bahagia, tetapi diri kamu pun saya melihat penuh dengan kestabilan. Bukan hanya kestabilan, tetapi hubungan kamu itu pun begitu sangat harmonis. Sangat harmonis ketika diri saya mencoba untuk flashback di masa lalu. Tetapi untuk saat ini, apa yang pernah kamu rasakan di masa lalu tidak kamu rasakan kembali pada saat ini. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu The Lovers ini ada satu energi yang sengaja atau memang menginginkan kehadiran seseorang, di mana kehadiran seseorang ini sudah memberikan dampak negatif terhadap hubungan yang selama ini kamu jalankan. Ya, dengan kategori kehadiran seseorang ini dalam unsur ketidaksengajaan atau memang sengaja ingin merusak, menginginkan sesuatu agar diri seseorang ini bisa menikmatinya, menginginkan sesuatu agar satu energi ini ikut bahagia di atas penderitaan kamu. Ada satu energi yang saya lihat ketika bersama dengan diri kamu memang sengaja menghadirkan ini. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk fokus terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu, bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan manusia tersebut sedang bimbang atau memang sedang labil. Dimana ketika diri saya mengambil dari zodiak Libranya, mungkin ada situasi yang mengharuskan diri dia memperhitungkan setiap langkah yang ingin dia lakukan. Penuh dengan pertimbangan di sini, guys. Penuh dengan perhitungan. Begitu juga ketika diri saya fokus terhadap posisi energi kamu. Kamu ingin mengakhiri hubungan yang sudah dihianati, kamu ingin mengakhiri hubungan yang sudah diliciki. Tetapi ketika diri kamu menginginkan untuk mengakhiri hubungan tersebut, masih ada satu permasalahan yang menjadi faktor utama agar diri kamu mempertahankannya. Ada satu faktor utama agar diri kamu mempertahankannya. Saya tidak tahu apakah berupa hasil dari ikatan tersebut, salah satu contohnya anak, atau bagaimana. Satu kartu yang pertama kali saya bukakan, saya kaitkan terhadap kedua energi, diri kamu dengan diri dia. Tetapi untuk saat ini, saya ingin fokus terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Saya tidak fokus terhadap diri kamu karena saya yakin masih ada harapan terhadap diri kamu. Saya ingin fokus terhadap manusia ini karena kemunculan kartu The Lovers yang berbicara. Kita lihat kartu di bawahnya.
muncul kartu The Devil. Muncul kartu The Devil. Kemunculan kartu The Devil yang saya bukakan ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap pemikiran manusia tersebut apakah sedang berada di dalam kondisi ketidaknyamanan atau memang kondisi fisik manusia tersebut sedang sakit-sakitan. The Devil, guys, kartu iblis yang sedang berbicara terhadap satu energi agar satu energi ini merasakan situasi hubungan perselingkuhan yang dia lakukan. The Lovers mengarah terhadap The Devil yang mengharuskan berbicara terhadap The Lovers. Kamu bisa menelaah sendiri perkataan yang saya katakan. Kedua kartu yang saya pegang ini belum menggambarkan situasi positif terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Sedang berada di dalam situasi penyakit. Apakah hubungan perselingkuhan itu sedang bertengkar? Apa memang hubungan perselingkuhan itu sedang ada perselisihan? Kalau saya mencoba untuk menerobos pemikiran satu energi sudah menyadari bahwasannya diri dia sudah dimanfaatkan, tetapi diri dia masih labil. Masih sangat labil untuk mengakhiri dan mengambil satu keputusan. Saya tidak tahu unsur apa yang mengategorikan diri dia sangat labil. Ini dia. Ada seseorang yang sedang sakit di sini. Ada seseorang yang sedang tidak nyaman dari kondisi batin. Secara kasat mata dan secara formalitas, mungkin diri kamu melihat diri dia sangat bahagia. Akan tetapi, dari apa yang kamu lihat, belum tentu menggambarkan bagaimana situasi batinnya. Manusia bisa menutup kesedihannya. Manusia bisa menutupi kesalahannya, tetapi manusia tidak bisa menutup dari sisi batinnya. Karena batin ini merupakan kunci yang paling utama ketika berkomunikasi kepada Sang Pencipta, jiwa spiritual. Kalau jiwa spiritual sudah terganggu, secara otomatis itu akan berdampak terhadap pemikiran dan akan berdampak terhadap perasaan. Kunci utama hanya jiwa spiritual. Kalau sudah jiwa spiritual terganggu, guys, apapun kondisinya, dia tidak akan bahagia. Semua akan terasa hambar. Seberusaha apapun diri dia untuk menutupi sesuatu hal, itu akan terasa hambar. Ada sisi batin yang sedang terganggu di sini. Kita lihat kartu bagian keduanya. Muncul kartu The Dead. Di mana kemunculan kartu The Dead ini mengisyaratkan terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mungkin kartu yang saya pegang ini sudah memberikan suatu isyarat bahwasannya pemikiran dia berada di dalam situasi kematian. Situasi kematian yang saya kategorikan ini bisa saja berbicara terhadap kondisi fisik, bisa saja terhadap kondisi yang lain. Salah satu contohnya keuangan dan pekerjaan. Kalau saya mengarah terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mengambil dari zodiak Scorpio-nya, bisa saja untuk saat ini manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu mungkin sedang dimanipulatif oleh pihak di luar dari energi dia. Mungkin manusia yang pernah kamu fokuskan sedang dipermainkan oleh pihak ketiga dia agar apa yang dia miliki bisa dimiliki oleh pihak ketiga.
Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Cancer-nya, kemunculan kartu yang saya pegang ini bukan hanya menghadapi situasi kematian, tetapi pertengkaran sedang dia hadapi. Ada situasi pertengkaran di sini, guys. Pertengkaran yang sangat luar biasa, perdebatan, perselisihan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Pisces-nya, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini, yang saya kategorikan berada di dalam situasi kematian, hal mistis yang menjadi faktor utama agar diri dia berada di dalam posisi ini. The Devil, the Dead. Penyakit agar ada kabar duka. Kabar duka mengarah terhadap penyakit yang dimana yang membuat adalah the lovers-nya. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu the Devil. The Tower muncul. 4 kartu yang saya bukakan, 4 kartu, semua kartu yang tidak menyenangkan. Seakan-akan menggambarkan terhadap salah satu orang yang pernah kamu fokuskan di masa lalu sedang menerima hal ini. The Tower, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Tower. The Tower ini memiliki 2 arti. Kehancuran, kemiskinan, keterpurukan, kebangkrutan, ketidaknyamanan, ketidakstabilan, ketidakmakmuran, semua bla 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 segala macam lawak, geng. Arti kedua, kemunculan kartu The Tower ini seakan-akan membuat salah satu orang yang pernah kamu fokuskan di masa lalu sedang berusaha keras untuk membangun suatu pondasi, karena memang untuk saat ini diri dia sedang hancur-hancurnya, sedang terpuruknya. 4 kartu, guys. Unsur udara 3 zodiak. Unsur tanah 3 zodiak. Unsur tanah 3 zodiak. Unsur air 3 zodiak. Tetapi yang saya waspadakan terhadap kartu ini, kabar kematiankah atau memang kabar keterpurukan yang sedang kamu terima, atau memang kamu pernah menerima kabar tersebut? Ada salah satu energi yang pernah kamu fokuskan di masa lalu sedang tidak nyaman untuk saat ini. Kartu kematian yang berbicara dari segala aspek, keuangan, pekerjaan, perasaan yang sedang diganggu oleh the lovers. Kalau saya masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Hermit. Lagi-lagi kartu yang berunsur tanah yang keluar. Seakan-akan saling melengkapi antara unsur air dengan unsur tanah. Ada tanah, ada air. The Hermit. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang terus melangkah sambil membawa sesuatu terhadap kedua tangannya, lampion dengan tongkat. Kalau saya menarik dari kata lampion, ada sisi kewaspadaan yang sedang dia pikirkan untuk saat ini. Kalau saya menarik dari posisi tongkat, ada posisi kekhawatiran yang sedang dia rasakan. Apakah sisi kekhawatiran ini letaknya terhadap hubungan perselingkuhan dia, atau memang sisi kekhawatiran ini berada di dalam situasi penyakit? Setidaknya ada seseorang yang sedang sakit di sini. Mungkin dari awal sampai saat ini saya berbicara terhadap diri kamu, siapa seseorang ini? Setidaknya ada di masa lalu kamu yang masih berkaitan terhadap diri kamu. Ada seseorang sedang
merasa khawatir dan waspada terhadap situasi yang sedang dia rasakan. Ini dia guys, keenam kartu, semuanya tidak ada yang bagus. 5 kartu yang saya pegang ini semuanya tidak ada gambar yang bagus. The Tower, kehancuran. The Death, kematian. The Lovers, perselingkuhan. The Hermit, kekhawatiran. The Devil, penyakit. Mantap nggak Wak geng? Ya kan Wak geng? Mantap kan Wak geng? Mantap, benar. Mantap, mantap, benar. Orang Batak bilang mantap, mantap jiwa. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Kartu yang berbicara terhadap rasa penyesalan, kartu yang berbicara terhadap rasa kesedihan, kartu yang berbicara terhadap seseorang ingin pergi sambil membawa rasa penyesalan dan rasa kesedihan. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah akhir-akhir ini kamu sudah mendapatkan suatu komunikasi dari salah satu manusia yang pernah hadir di masa lalu kamu? Saya ingin bertanya, cukup kamu yang menjawab di dalam perasaan kamu. Karena kartu ini ada kaitannya terhadap hal tersebut. Siapa tahu diri dia berkomunikasi terhadap diri kamu memang sudah sadar. Di mana kesadaran itu timbul akibat dari ulah The Lovers yang selalu memanfaatkan dia. Di posisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan akan ada salah satu orang yang pernah hadir di masa lalu kamu akan bersedih dan akan merasa ditinggalkan. Penyesalan akibat kebodohan dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Four of Pentacles, Four of Cups. Four of Cups. Kemunculan kartu Four of Cups saya melihat masih ada sisi perasaan yang sedang dia pertahankan. Wow, luar biasa ya. Benar-benar keturunan Firaun mungkin ini. Benar-benar keturunan Ratu Cleopatra. Di saat posisi dia tidak nyaman, dia mulai berpikiran mengenai diri kamu. Di saat diri dia berada di dalam posisi kenyamanan, dia meninggalkan diri kamu, kamu menerima kesedihan. Ini manusia atau bagaimana sih, nggak ngerti gue. Masih mempertahankan perasaan dan ingin memberitahukan bahwasannya diri dia benar-benar tidak nyaman dari pihak ketiganya guys. Pihak ketiganya berusaha untuk membuat diri dia dalam posisi ketidakstabilan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Three of Swords, 3 pedang yang menusuk satu hati. Kamu, dia, dan pihak ketiganya. Kalau saya putar balikkan, dia, pihak ketiganya, dan orang lain. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini ada salah satu energi yang pernah kamu fokuskan di masa lalu, di mana untuk kedepannya akan menerima rasa sakit hati dan akan menyadari segala perbuatannya. Dan dia akan bersedih dari rasa sakit hati tersebut. Ini dia guys. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, yang saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan di mana kesimpulan itu cukup sederhana. Salah satu orang yang pernah kamu fokuskan di masa lalu, apakah ini mantan pasangan kamu atau memang ada pihak lain yang menyakiti kamu, untuk kedepannya kartu kematian akan berbicara terhadap diri dia, di mana kartu kematian ini awal mulanya dari situasi penyakit. Ingat, kartu kematian ini bukan saja berbicara secara fisik, tetapi kematian berbicara terhadap aspek lainnya. Bisa saja keuangan, bisa saja pekerjaan. Ini dia guys, bukan secara fisik kartu kematian yang saya katakan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam
zodiak.